kita kemarin itu minggu sebelumnya sudah mendengarkan di level 1 pelajaran, sebenarnya pelajarannya sesinya 1 sampai 16 bisa ditampilkan, mulai dari kehidupan kekal sampai manfaat-manfaat dari berbahasa roh. Mungkin yang belum mengikuti atau kemarin ada beberapa sesi yang terlewat, hari ini kita akan review. Saya akan coba review 16 pelajaran ini dalam waktu 25 menit. Jadi kita akan usahakan untuk bisa review, namun saya tidak bisa sampai terlalu dalam, nanti bisa dilihat lagi pelajaran yang sebelumnya. Oke, kita akan mulai daripada kehidupan kekal. Silakan selanjutnya. Nah, ini adalah kejadian di mana ya bagaimana langit dan bumi diciptakan. Pada mulanya kejadian 1 mengatakan adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi waktu saya atau teman-teman lain yang nanti akan menyampaikan firman, ya kita menyampaikan tentang Allah. Kita bukan menyampaikan tentang diri kita, tapi kita menyampaikan tentang Allah karena Allah adalah firman. Dan segala sesuatu itu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya kalau saya ada, Pak Eko ada, itu semuanya ya ada karena Tuhan yang jadikan. Memang orang tua yang melahirkan kita, tetapi yang menjadikannya adalah Tuhan. Nah, bagaimana langit dan bumi diciptakan? Ya, Mazmur 33 ayat 6 mengatakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Kita lihat di belakang kita, background gunung. Sebenarnya mudah sekali untuk tahu Tuhan itu ada. Karena tidak mungkin gunung itu langsung ada. Adakah manusia yang bisa menciptakan gunung? Adakah manusia yang bisa menciptakan laut? Ya. Kalaupun kita bisa membuat meja, membuat ini semua yang berasal dari yang namanya otak. Siapa yang menciptakan otak? Itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan itu dengan firman. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk mengenal firman. Mengenal firman adalah mengenal Allah yang menciptakan seluruh langit dan bumi. Dan pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, yang Dia pikirkan bukan gunungnya, yang dipikirkan adalah kita semua. Bagaimana saya sediakan untuk manusia, untuk dia menikmati semua ciptaannya. Nah, itu sebabnya Dia tidak ciptakan matahari setelah menciptakan manusia. Adam dan Hawa butuh matahari, butuh segala. Itu adalah kasih Tuhan buat kita. Kita lihat juga bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Ini saya nggak baca, nanti terlalu panjang ya. Tapi kita pakai ada dasarnya kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan menciptakan manusia ini, yang Tuhan menghembuskan nafasnya. Tuhan menghembuskan nafasnya. Artinya manusia itu bisa hidup bukan atau disebut makhluk hidup bukan karena dia nafas. Kalau kita bilang, oh kita hidup karena kita bernafas. Kita bisa bergerak dan segala macam, tapi kehidupan, nafas hidup itu yang membuat kita memiliki kehidupan. Tanpa nafas kehidupan Tuhan, tanpa roh Tuhan, kita hanya bisa bergerak. Karena binatang pun juga bergerak. Tapi nafas kehidupan Tuhan yang membuat kita memiliki kehidupan itu sendiri. Jadi kita makanya disebutnya living soul, jiwa yang hidup itu karena Tuhan. Ya. Nah, manusia ketika diciptakan dan dihembuskan nafas hidup dari Tuhan, diciptakan serupa dan segambar. Artinya kita punya sifat-sifat Allah. Jadi seharusnya kita ini punya namanya buah roh itu, yaitu kasih, sukacita, damai. Ya, semuanya itu kita miliki karena sifat Allah dalam kita. Kita bukan Tuhan, tapi kita punya sifat Dia karena kita adalah anak-anak Dia. Karena Dia menciptakan kita, makanya kita disebut
anak Allah. Nah, Tuhan bukan hanya menciptakan, Dia juga memberikan kepada manusia itu kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa, kalau seperti power, ya, ada kuasa untuk mengelola bumi ini. Tapi Adam dan Hawa kan tidak mungkin mengelolanya berdua. Makanya Tuhan kasih kemampuan bermultiplikasi. Dia katakan beranak cucu, bertambah banyak. Nah, kemampuan bermultiplikasi ini adalah kemampuan dari manusia untuk menghasilkan berkat. Dan apa yang Tuhan bilang di situ, sungguh amat baik. Tuhan tidak bilang gini, cukup baik. Tuhan bilang sungguh amat baik. Coba diri kita lihat, kita ini diciptakan sungguh amat baik. Rancangan Tuhan tidak ada yang gagal, tidak ada yang tidak sempurna, perfect. Dan Tuhan tidak pernah merancang yang namanya kematian. Gak ada kamusnya Tuhan kematian. Tidak pernah ada kamusnya Tuhan sakit. Makanya Tuhan tidak merancangkan rumah sakit. Tidak ada dalam kamusnya Tuhan manusia dirancangkan untuk menderita. Tidak ada. Jadi semua penderitaan, sakit, penyakit jelas-jelas bukan berasal dari Tuhan. Karena itu bukan rancangannya buat manusia. Ya, itu adalah sifat Allah. Dia selalu ingin memberkati. Next kita lihat. Nah, ini yang disebut kematian. Tapi manusia, ya, ini memilih hal yang berbeda yang sudah Tuhan berikan. Tuhan berkata kepada manusia, kamu jangan makan, ya, buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Mati ini artinya ada nafas kehidupan Allah. Mati ini artinya dia sendiri terpisah dari Tuhan. Tapi Adam dan Hawa percayanya sama iblis. Iblis bilang gini, sekali-kali kamu tidak akan mati. Mengapa Hawa itu mengambil buah itu? Karena dia percaya sama iblis. Jadi dosa dimulai dari menolak Tuhan, tidak percaya sama Tuhan, baru dia ambil buahnya, dia melangkah. Seringkali kita mendengar bahwa dosa adalah karena makan buah. Dosa terjadi ketika manusia menolak dan tidak percaya pada Tuhan, tapi percaya pada iblis. Lalu dosa melahirkan, dari keinginan itu melahirkan yang namanya perbuatan. Perbuatannya apa? Dia ambil buah dan dia makan. Nah, sampai di sini kita paham ya. Nah, dosa itu punya akibat. Dosa itu ada akibatnya. Next. Nah, akibat dosa, ya, Tuhan manusia itu jadi terpisah. Kan Tuhan sudah bilang kamu pasti mati. Artinya terpisah dengan Allah. Tuhan tidak meninggalkan manusia. Tahu dari mana Tuhan tidak meninggalkan manusia? Ini adalah satu ayat yang luar biasa. Kita tahu Tuhan tidak meninggalkan manusia sekalipun manusia menolak Dia. Tuhan memanggil manusia, ada nama begini, di manakah engkau? Tuhan tidak sedang mau menghakimi manusia. 100 ekor domba, satu sesat pun Tuhan selamatkan, Tuhan cari. Saat itu Tuhan sedang cari Adam dan Hawa. Di manakah engkau? Tuhan maunya langit dan bumi. Adam dan Hawa mau tersembunyi, sampai di bawah tanah pun Tuhan tahu. Kenapa Tuhan tanya, di manakah engkau? Kita ini tidak tersembunyi. Kata Daud, tulang-tulangku semuanya, waktu aku bakal jadi anak, Tuhan tahu. Tuhan kenal setiap dari kita. Mau kita menyembunyikan diri dari orang, menyembunyikan dari Tuhan, Tuhan tidak menyembunyikan dirinya dari kita. Dosalah yang membuat pemisahan itu. Tuhan selalu akan tahu di manakah kau,
supaya kita berbalik. Sayang, Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Jadi dia memandang Tuhannya beda. Dia pikir, habislah aku, Tuhan membenci aku. Tuhan tidak membenci mereka. Dari mana buktinya? Tuhan buat apa buat Adam dan Hawa? Buat pakaian. Tuhan buat apa lagi? Dia taruh pedang yang menyala untuk menjaga pohon kehidupan kekal. Kan ada satu pohon lagi namanya pohon kehidupan kekal untuk manusia tidak punya akses untuk. Dan Tuhan lalu mengusir mereka dari taman Eden. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi. Tuhan tidak membenci. Tuhan itu mengasihi Adam. Dia usir karena manusia sudah jatuh dalam dosa, naturnya berbuat dosa. Dia akan ambil lagi kehidupan kekal. Kalau dia ambil, dia akan mati selama-lamanya, tidak bisa diselamatkan lagi. Tidak ada jalan untuk menyelamatkan. Jadi pada waktu Adam dan Hawa dan jatuh dalam dosa, dalam rancangan Tuhan adalah keselamatan. Waktu kita jatuh dalam dosa, mungkin pada waktu kita sedang apapun itu, rancangan Tuhan adalah I want you back. Saya mau kamu kembali. Di manakah kamu? Di manakah kamu? Ya, karena kita ini anak Dia. Jadi kalau kita berbuat dosa dan kita berpikir Allah meninggalkan kita, salah besar. Justru waktu kita jatuh dalam dosa, Tuhan akan mencari kita. Dia akan menemukan kita. Tapi apa kita membiarkan Tuhan menemukan kita? Nah, itu akibat dosa. Itu sebabnya, next, thank you, Allah tidak pernah bersalah. Ya, jadi kalau seseorang dicobai, pencobaan ini datang dari Allah. Ya, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Jadi jangan katakan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan semua yang buruk itu dari Tuhan. Bukan. Karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa, kita juga sudah jatuh di dalam dosa. Karena keinginan kita lah, ya itu yang membuahinya, melahirkan dosa. Dan kalau sudah matang, dia akan melahirkan maut. Upah dosa itu maut. Nah, di dalam ayat dikatakan apa yang berasal dari ayat? Allah, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna yang dari atas diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Itu sifat Allah, selalu ingin memberkati. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa wah, kalau ada hal buruk yang terjadi sama saya karena Tuhan sudah merancangkan buat saya. Bukan, tapi Tuhan bisa datangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tapi yang buruk bukan dari Tuhan. Yang sehingga kita dapat hidup terus-menerus dalam kemenangan. Oke, next. Nah, pertanyaannya, kalau semua manusia ini sudah jatuh dalam dosa, kan itu kayak virus. Adam dan Hawa karena pelanggaran satu orang, dosa itu menjalar ke semua orang. Semua manusia berdosa, semua tercemar. Kalau semua kita tenggelam, semua kita mati, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Tidak ada. Semua orang sudah berdosa, saya sudah berdosa, Bapak Ibu, semua kita sudah berdosa dan telah kehilangan Allah, kemuliaan Allah, kemuliaan Allah artinya kita tidak lagi menyerupai gambar Allah, tidak lagi memiliki sifat nature-nya Allah. Terus bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari dosa ini? Apakah dengan berdoa, dengan berpuasa, apakah dengan baca firman dari pagi, siang, dan malam kita bisa menyelamatkan diri kita dari dosa? Tidak ada tindakan yang bisa menyelamatkan kita. Ya, karena Tuhan berkata, demikianlah kami sekalian, Yesaya 64 ayat 6, seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Bahkan perbuatan-perbuatan baik, doa, puasa itu tidak bisa menyelamatkan kita. Karena dosa itu sudah tercemar. Nah, jadi kalau kita tidak
tidak bisa, bagaimana supaya kita diselamatkan? Kalau kita nggak bisa bayar, berarti kita perlu dibayar, ya. Kalau nggak bisa bayar, nah Tuhan nextnya memberikan kepada kita anugerah. Dosa menyebabkan maut. Dosa sebesar apapun dibandingkan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada pelanggaran-pelanggaran kita. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu luar biasa, tak terkatakan. Dan Dia memberi kita anugerah, dan Dia perlu menyerahkan anaknya Yesus. Bapa menyerahkan Yesus, Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi semua manusia sebenarnya yang telah ditebus dosanya, tapi barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia mengakui, aku gak bisa diselamatkan dengan perbuatanku. Ya, itu bukan hasil usaha, tapi Tuhan yang menyelamatkan. Mengakui Yesus bahwa Dia menyelamatkan kita, menyembah, sujud kepadanya, berkata bahwa aku nggak sanggup Tuhan. Saya pernah dengar beberapa pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana kalau jatuh lagi gitu? Bapak, ibu Tuhan ya, teman-teman sekalian, kalau kita bilang nggak sanggup, bagus. Kenapa? Memang kita nggak sanggup. Saya pun berdiri situ bahwa firman saya bilang, Tuhan saya nggak akan sanggup. Karena saya bukan mengandalkan semua preparasi saya, tapi saya harus mengandalkan kuasa Tuhan. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan. Saya bicara di sini bukan saya sanggup memberikan semua ini, tapi ini semua dari kesanggupan saya melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang menyanggupan. Jadi kalau kita bilang aku nggak sanggup, memang nggak sanggup. Tapi jangan titik di situ. Di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi di dalam Yesus, bersama Yesus, kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Yang karena itu kasih Allah itu begitu besar, itu ada di dalam kita loh. Kita semuanya memiliki kasih Allah. Oke, baik, next. Jadi waktu Tuhan menyelamatkan kita, ya, Dia datang, Dia bukan hanya sekedar menghapus dosa kita. Kalau hapus dosa doang, Dia akan pindahin kita dari bumi ke surga. Tapi tujuannya supaya kita memiliki hubungan dengan Dia. Tujuan Yesus datang ke dunia adalah kita punya hubungan dengan Dia. Karena kalau hanya hapus dosa, itu bukan tujuan akhirnya. Tapi dosa perlu dihapuskan, karena itu yang menghalangi. Itu sebabnya kita belajar kehidupan kekal. Kehidupan kekal adalah kita baca sama-sama. Yohanes 17 ayat 3, 1-3. Iya, jadi hidup kekal apa di sini? Mengenal Allah. Hidup kekal bukan nanti, tapi dari sekarang ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Karena ini adalah hubungan. Ya, kita akan sampai di tempat yang kekal. Bumi ini sementara, ya. Tetapi kehidupan kekal adalah mengenal Dia. Jadi nanti sampai pelajaran 2 dan selanjutnya kita akan menerima yang namanya kita akan belajar mengenal Yesus Kristus. Jadi tetap ya belajar. Oke, next. Nah, apa yang terjadi kalau ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jadi Tuhan adil ya. Kalau kita jatuh karena tidak percaya, kita juga diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena kita menerima anugerah itu dengan iman. Jadi dari yang tidak percaya kemudian percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat?
maksud diikat diri kita pada Tuhan, kita jadi satu roh dengan Dia. Kalau kita menjadi satu dengan orang yang paling powerful di dunia, kita akan super power, luar biasa. Kita jadi satu dengan pencipta langit bumi ini. Kita langsung jadi ciptaan baru. 2 Korintus 5:17, kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Next. Nah, ini kita lihat ada tubuh, ya. Saya mulai dari ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Semua kita ada. Nah, yang mengalami kematian kekal itu adalah spiritnya, ya, rohnya. Tapi kemudian jiwa juga, cara berpikir kita menjadi rusak. Pada akhirnya tubuh akan mengalami dampak. Nah, pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita kan gak kelihatan ya spirit, tapi dia ada dan nyata. Itu roh Tuhan bersatu dengan kita. Itu yang disebut ciptaan baru. Makanya ada yang bertanya ya, bagaimana kalau nanti saya kok ciptaan baru, saya masih bisa jatuh dalam dosa? Karena di jiwa, ya, ada pikiran dan perasaan kehendak kita. Ini yang masih perlu diperbaharui. Roma 12 ayat 1-2. Dari sehari ke sehari kita sudah ciptaan baru, tapi kita perlu pembaharuan budi, ya. Ini yang di sini yang perlu kita sehari ke sehari merenung firman Tuhan dan memahaminya. Dan dampaknya nanti akan pada tubuh. Pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tubuh kita itu gak berubah bentuk, tiba-tiba kelihatan lebih bagaimana gitu, tidak ya. Tapi roh kita baru, tapi itu bisa mempengaruhi. Salah satunya sakit. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian ya pembaharuan budi. Oh, Tuhan tidak menginginkan saya sakit penyakit bukan dari Tuhan. Saya tahu Tuhan, oleh bulu-bulu Tuhan Yesus saya sudah sembuhkan. Dari situ kita percaya kepada Tuhan, lalu tubuh kita mengalami yang namanya kesembuhan. Waktu awal saya mendoakan di sini, ya, Roh Kudus ada menyampaikan bahwa beberapa, saya nggak tahu ada satu, ada dua, ada beberapa saya yang membutuhkan yang namanya kesembuhan. Saya berdoa hari ini itu terjadi kesembuhan. Mari bersepakat sama firman-Nya. Saya nanti sesi terakhir ada doa ya. Kita doakan bagi siapa yang mau doakan untuk kesembuhan. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan itu terjadi, ya, kesembuhan buat kita semua. Dan waktu saya berdoa itu juga Tuhan menyatakan bahwa berapa dari antara kalian saya tidak tahu jumlahnya akan memberitakan firman. Jadi saya tahu sekali ketika datang di sini, saya tidak berbicara dengan seseorang yang tidak akan memberitakan kabar baik. Saya tidak hanya berbicara kepada teman-teman di sini. Suatu hari Roh Kudus yang bicara ini kepada teman-teman akan berbicara ini juga kepada orang lain. Jadi saya tidak lihat ini jumlahnya, tapi saya melihat ada begitu banyak rencana yang baik buat Tuhan, buat kita semua. Oke, next. Waktu saya masih ada ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, next ya. Ini next aja nggak apa-apa. Nah, waktu kita sudah lahir baru, kita hidup dalam kehidupan sebagai orang percaya yang mengenal Tuhan. Ya, jadi kita hidup bukan lagi untuk diri kita, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Kita telah lahir baru. Next. Nah, apa yang terjadi kalau sudah lahir baru, tapi kita masih jatuh di dalam dosa? Ini kan pertanyaan yang menarik. Pertama, kita perlu tahu Allah tetap mengasihi kita, ya. 100 ekor domba, satu hilang Tuhan cari. Allah, Roma 5:8, menunjukkan kasihnya waktu kita masih berdosa, ya. Dia tunjukkan itu melalui Yesus Kristus yang sudah mati pada kita. Dan yang kedua juga ada, yaitu kita mengingatkan diri kita pada bahwa saya ini adalah
manusia baru. Roh saya sudah baru, saya punya kekuatan dari Tuhan. Ya, terima kasih. Dan kemudian ketika kita mengingatkan, jadi jangan gini pada waktu kita jatuh dalam dosa, kita jangan begini. Sudahlah, aku sudah jatuh dalam dosa, jadi teruskanlah. Ya bukan, gitu. Oke, saya jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan mengasihi saya. Tuhan tidak meninggalkan saya manusia baru, ini manusia lama saya tidak mengikuti keinginan dia. Nah, dengan punya pola pikir seperti itu, kita akan menghadapi yang berbeda, ya. Itu mengingatkan. Namun yang ketiga, ya, kita tahu Tuhan mengasihi kita, Tuhan sudah beri kuasa. Jadi kita jangan beri kesempatan kepada iblis. Oke, Tuhan sudah mengampuni saya. Ya udah, biarin aja saya tetap dalam dosa. Dosa menyakiti. Kenapa Tuhan benci dosa? Karena dosa menyakiti manusia. Jadi jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, lawan dia akan lari. Lawannya tapi bukan dengan kekuatan dunia. Tuhan saya nggak punya kekuatan untuk itu. Kemenangan yang sudah kau beri itu membuat iblis tidak punya lagi kesempatan. Yang punya kuasa adalah kita. Jadi waktu kita jadi manusia baru, kita punya kuasa. Kita katakan dengan firman bahwa saya bukan lagi manusia lama, saya manusia baru. Saya menolak engkau, segala kesempatan saya akan tutup. Shut the door. Tutup pintunya. Kalau kebuka lagi, shut the door. Tuhan itu beri kekuatan kita untuk berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah kekuatannya. Amin. Ya. Jadi sebenarnya waktu kita berbuat dosa, Allah tidak tinggalkan kita. Kita yang tinggalkan Tuhan. Ya, makin lama kalau kita terus dalam dosa, lama-lama nanti kita keras hati dan menolak Dia. Bahaya kalau kita menolak Dia. Karena ketika kita menolak Dia, ada kesempatan iblis mencuri, membunuh, sampai membinasakan kita. Oke, next. Jadi dari lahir baru ini, ya, ini 16 pelajaran di Rangkom, ya. Dari lahir baru ini, ya, ada yang ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada yang terima baptisan air dulu, baru terima baptisan Roh Kudus, ada yang terima baptisan Roh Kudus dulu, kemudian baru baptisan air. Tapi yang terpenting adalah bahwa ketika kita lahir baru, kita sudah diselamatkan, ya. Ini juga penting semua, gitu ya. Tapi kita perlu lahir baru dulu. Jadi bukan kalau hanya sekedar baptis itu tidak menyelamatkan kita. Ya, next bisa tolong. Nah, baptisan air ini tidak menyelamatkan kita, ya. Tetapi sebagai tanda bahwa saya mengakui, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya dibaptis mengikuti teladan Yesus dibaptis. Gitu, saya singkat aja. Tapi ini tidak menyelamatkan kita. Tindakan yang bahwa kita sudah diselamatkan, kita baptisan air. Next. Nah, karena kita sudah jadi orang percaya, tadi dari kerajaan gelap ada kerajaan terang, kan gak sanggup kita menghidupi kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita gak sanggup menyelamatkan diri kita. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita juga gak akan sanggup menghidupi kehidupan sebagai orang percaya tanpa pertolongan dari Roh Kudus. Makanya kita perlu menerima baptisan Roh Kudus. Ketika kita terima baptisan Roh Kudus, kita menerima juga karunia-karunia dari Tuhan. Next. Ya, karunianya salah satunya berbahasa roh, tapi saya tidak jelaskan nanti keburu panjang dan lebar waktunya, tinggal semenit. Next. Nah, bagaimana terima baptisan Roh Kudus? Bukan harus berpuasa siang dan malam, kita minta saja, ya. Maka Roh Kudus di Lukas, saya lupa tulis ininya, Lukas, dia akan berikan Roh Kudus kepada yang minta kepada dia. Oke, next. Sekarang kita sudah penuh dengan kuasa supranatural Tuhan. Selamat. Oke, next. Nah, ini ada lanjut di level 2, ada topik-topiknya nanti yang akan selanjutnya. Yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan, yang kedua ini seru hubungan dengan sesama, karena kita masih hidup di dunia ini, ya. Oke, nextnya kita semua adalah murid Kristus.
kita sama-sama belajar mengenalnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.